Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Di sini kita akan belajar mata pelajaran tematik ya. Nah, di pelajaran ini kita akan belajar masuk ke subtema 3 ya. Kita akan membahas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Terlebih dahulu, bisa kalian buka buku kalian itu di halaman 78. Di pembelajaran 1 ini, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan juga IPS. Ya. Di pembelajaran kedua, itu PKN dan SBDP. Oke, kita akan membahas dulu pertama itu mengenai bahasa Indonesia. Masih materinya sama seperti minggu-minggu kemarin. Membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca. Bisa kalian buka buku kalian halaman 78 ya. Mungkin teacher hanya mengulang sedikit ya. Apa itu kesimpulan ya? Bagaimana cara membuat kesimpulan? Apa yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan? Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan seperti yang teacher jelaskan kemarin itu ada 3. Yang pertama, kita harus menentukan dulu ide pokok ya. Yang kedua, kita harus mencari intisari atau kata kunci ya dari teks yang kita baca. Nah, yang ketiga, baru kita membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci atau intisari yang telah kita dapat. Ya, kita membuat pernyataannya menggunakan bahasa kita sendiri. Tetapi walaupun menggunakan bahasa sendiri, seperti yang kita jelaskan kemarin, kita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, kita lanjut di pembelajaran IPA. Nah, di pembelajaran IPA ini kita akan belajar cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Ya, cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Bisa kalian buka buku kalian itu di halaman 80. 79 dan 80. Di sini lihat, Indonesia menjadi negara yang memiliki beragam jenis tumbuhan dan hewan. Namun sayangnya dari ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia, ada sekitar ratusan jenis masuk dalam daftar spesies yang terancam punah. Ya, terancam punah atau langka sudah. Nah, hewan dan tumbuhan dapat dilestarikan di habitat aslinya ataupun di luar habitatnya. Nah, terlebih dahulu teacher mau jelaskan dulu apa itu habitat. Mungkin kalian sudah belajar di kelas-kelas sebelumnya ya, habitat itu apa. Nih, habitat itu tempat suatu makhluk hidup tinggal ya. Habitat itu tempat suatu makhluk hidup tinggal atau berkembang biak. Ini habitat ya. Jangan lupa apa nanti habitat. Nah, di sini pelestarian hewan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu secara in situ, yang kedua itu secara ex situ. Pelestarian hewan ya. Dapat dilakukan dengan 2 cara. Itu yang pertama in situ, yang kedua ex
Ini contoh salah satu in situ, yaitu suaka marga satwa. Bisa juga hutan lindung. Nah, ini dan taman nasional. Nah, ini merupakan pelestarian in situ. Ini pelestarian in situ. Sedangkan kalau pelestarian ex situ itu pelestarian hewan, itu pelestarian hewan ya di luar habitat aslinya. Itu perbedaannya. Kalau in situ dia di dalam habitat aslinya, ya. Kalau ex situ dia habitat di luar habitat aslinya. Di luar habitat aslinya. Nih, contohnya bisa taman safari. Nah, taman safari itu merupakan contoh pelestarian hewan secara ex situ. Bisa juga penangkaran. Nah, ini dan kebun binatang. Nah, mungkin kalian pernah ke kebun binatang. Kebun binatang itu kan bukan habitat asli hewan tersebut ya. Kebun binatang itu dia di luar habitat aslinya, ya. Bisa juga kebun botani. Nah, ini yang merupakan pelestarian secara ex situ, ya. Pelestarian hewan itu ada dua, pelestarian in situ dan ex situ. Kita hanya membahas hewan ya, bukan tumbuhan. Maaf ya, saya hapus tumbuhannya. Itu, ya. Perbedaannya sudah tahu. Kalau in situ dia pelestariannya habitat asli hewan, ya. Habitatnya tempat asli hewan itu ya. Sedangkan kalau ex situ dia di luar habitat aslinya. Kalau ini di dalam, ini di luar, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 80. Nah, di sini perhatikan gambar beberapa hewan berikut. Perhatikan gambar beberapa hewan berikut. Nah, hewan pada gambar termasuk hewan yang dilindungi karena populasinya semakin langka. Nah, di gambar pertama itu merupakan gambar hewan anoa. Ini merupakan gambar hewan anoa, ya. Anoa itu berada di Sulawesi, ya, berada di Sulawesi. Gambar yang D itu adalah burung jalak. Nah, burung jalak itu di Bali, nah, ya, burung jalak. Dia juga merupakan hewan langka yang dilindungi. Nah, gambar yang C itu bekantan, ya, bekantan. Bekantan itu di Kalimantan, ya, bekantan itu di Kalimantan. Nah, sedangkan komodo, nah ini hewan komodo. Komodo itu NTT, Nusa Tenggara Timur, ya. Itu bisa kalian lihat gambar-gambarnya. Nah, di sini kan kalian disuruh tuliskan apa nama makhluk hidup yang terdapat pada gambar A, B, C, dan D. Nah, bisa kalian tulis itu setelah melihat video dari teacher ini, bisa kalian tulis. Kalau gambar yang A itu gambar anoa, gambar yang B itu gambar burung jalak, gambar yang C itu gambar bekantan, gambar yang D itu komodo, ya. Oke, mungkin cukup di situ penjelasan untuk IPA-nya. Sekarang kita memasuki pelajaran IPS. Nah, di sini IPS kita masih mengenai ASEAN, tetapi hari ini kita akan membahas mengenal profil negara-negara ASEAN, ya, profil negara-negara
ASEAN. Oke, kita hapus dulu. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu ya, ASEAN itu berdiri pada 8 Agustus 1967. Ini berdirinya ASEAN ya. ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Sebenarnya anggota-anggota ASEAN ada 10 ya negaranya. Nah, pendiri ASEAN itu sebenarnya 5 negara. Pendiri yang pertama yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Yang terakhir Filipina. Nah, ini pendiri negara-negara ASEAN, 5 negara ini. Nah, pendirinya kalau Indonesia itu pendirinya Adam Malik. Kalau Malaysia itu Tun Abdul Razak. Ini adalah tokoh yang mendirikan ASEAN, masing-masing negaranya yang mewakili masing-masing negaranya ya. Kalau Indonesia itu ada Malik, kalau Malaysia itu Tun Abdul Razak ya. Tun itu tuan biasanya kalau di Malaysia. Kalau Singapura Raja Ratnam ya. Kalau Thailand Tanah Koman. Yang terakhir Filipina itu Narciso Ramos ya. Narciso Ramos. Nah, inilah nama-nama tokoh pendiri ASEAN yang pertama kali mewakili negara-negaranya. Kalau Indonesia itu Adam Malik, kalau Singapura itu Tun Abdul Razak, kalau Malaysia Tun Abdul Razak, maaf ya. Kalau Singapura itu Raja Ratnam, kalau Thailand
sila pertama itu apa, contoh-contohnya itu bisa terkait dengan penerapan sila Pancasila. Nah, bisa lihat di sini. Hewan di sekitar kita merupakan ciptaan Tuhan yang bermanfaat untuk manusia. Beberapa jenis hewan dapat dijadikan bahan makanan manusia, misalnya ayam, kambing, dan ikan. Beberapa jenis hewan yang lain dapat dimanfaatkan tenaganya, misalnya kuda dan kerbau. Jenis hewan lainnya juga dapat dijadikan hewan peliharaan yang menyenangkan, misalnya kucing, kelinci, dan ikan. Nah, pengamalan Pancasila tidak hanya sebatas kepada sesama manusia. Ya, pengamalannya tidak hanya sebatas sesama manusia. Menghargai, merawat, atau menyayangi hewan itu juga termasuk pengamalan Pancasila. Ya, misalnya kita merawat hewan, memberi makan hewan, nah menyayangi hewan, atau menyiram tumbuhan, itu juga merupakan pengamalan Pancasila. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Sekarang di SBDP. Di SBDP. Di SBDP ya. Nah, di sini teknik pewarnaan patung itu bermacam-macam. Ya, teknik pewarnaan patung itu bermacam-macam. Hal tersebut tergantung pada bahan pembuatnya. Nah, lihat sekarang kalau cat akrilik ya atau pelitur itu biasanya itu untuk patung yang berbahan kayu. Kalau akrilik atau pelitur ya, itu biasanya untuk yang berbahan kayu. Nah, kalau patung yang dari gipsum itu dapat diwarnai dengan cat air atau cat minyak. Kalau gipsum atau gipsum ya bisa diwarnai dengan cat minyak atau cat air. Itu ada di buku kalian. Patung dari bubuk kertas. Nah, kemarin kita sudah buat patung dari bubuk kertas ya. Nah, patung dari bubuk kertas atau bisa juga dengan plastisin itu dapat diwarnai dengan cat poster, cat besi, dan cat poster, cat besi, dan cat kayu. Ya. Nah, berarti yang kita buat kemarin itu menggunakan bubuk kertas, itu bisa kita warnai menggunakan cat kayu, bisa ya, cat poster atau cat besi. Itu sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini nak, agar patung itu tidak kusam, terlebih dahulu kita sebelum mewarnai menggunakan cat-cat yang tersebut yang berwarna tadi, kita warnai dulu dengan cat berwarna putih. Nah, kita cat warna putih, baru kita lapisin dengan cat yang ingin kita pakai, agar patung kita itu tidak berwarna kusam ya. Oke, cukup sampai di situ penjelasan teacher pada hari ini ya. Nanti untuk tugas dan untuk materi kesan materinya bisa kalian cek di Google Classroom kalian. Oke, apabila teacher ada salah kata, teacher mohon maaf. Nanti berjumpa lagi sama teacher di hari berikutnya. Oke, selamat pagi.